Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Karena invasi dari Yokohama Tenjiku yang sungguh meresahkan dan banyaknya korban yang berjatuhan dari pihak Toman, akhirnya diadakanlah rapat darurat. Informasi demi informasi telah didapatkan. Tenjiku adalah sebuah geng gabungan dari para mantan generasi S62 dan saat ini Kurokawa Izana yang memimpin mereka. Selain itu, sosok Kisaki yang berbahaya juga ikut campur sebagai mastermind di dalam geng itu. Hingga akhirnya untuk mengetahui ending dari pertempuran ini dan membuka tabir misteri yang tersirat dari siapakah sebenarnya Kurokawa Izana, akhirnya Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa depan. Setelah melakukan lompatan waktu sekali lagi, kembalilah Takemichi menuju tahun 2018. Dan demi untuk membongkar tabir misteri yang menyelimuti Tenjiku, Takemichi akhirnya menjelaskan semua kejadian di masa lalu kepada Naoto. Naoto pun mendapatkan informasi. Menurut Takemichi, Kisaki dapat melakukan lompatan waktu yang sama seperti yang Takemichi lakukan, sehingga Naoto memiliki ide untuk melakukan pembunuhan terhadap Kisaki. Takemichi langsung saja terkejut dan itu sebenarnya hanya candaan Naoto saja. Dan dibalik itu, Naoto penasaran dengan apa motif dari Kisaki yang sebenarnya. Karena menurut Naoto, versi dari masa depan yang sekarang, 12 tahun yang lalu, Kisaki menggunakan Tenjiku untuk mengambil alih Tauman. Namun dalam garis waktu yang sekarang ini, nama Tenjiku bahkan tidak dikenal oleh anggota kepolisian. Dan tambah lagi, Kisaki telah dinyatakan mati. Mendengarkan penjelasan dari Naoto, Takemichi berpikir kalau Kisaki telah salah langkah. Tetapi Takemichi lalu terkejut setelah melihat foto dari Kurokawa Izana di dalam daftar pencarian orang yang telah Naoto buat. Kemudian Takemichi bertanya kepada Naoto tentang Kurokawa Izana. Naoto pun menjawab bahwa Kurokawa Izana adalah salah satu eksekutif di Toman dan menurut Naoto, kalau tidak salah, dia juga adalah mantan dari Kapten Black Dragon. Mendengarkan hal itu, Takemichi langsung menjadi sangat terkejut dan membantah hal itu dan memberitahu kepada Naoto kalau dulu Kurokawa Izana adalah kapten dari Tenjiku. Setelah mendengarkan bantahan dari Takemichi, Naoto pun langsung berpikir kalau ini adalah hal yang salah sehingga Kurokawa Izana saat ini penting sekali untuk diselidiki. Dan akhirnya Naoto dan Takemichi memutuskan untuk melakukan penyelidikan masing-masing. Naoto menggunakan relasi kepolisian untuk mendapatkan informasi, sedangkan Takemichi melakukan pencarian informasi di lapangan menggunakan metodenya sendiri. Di tengah perjalanan, Takemichi memikirkan tentang orang-orang yang terikat dengan Black Dragon dan salah satunya adalah Inui dan Koko. Tetapi Takemichi tidak mengetahui keberadaan mereka, sehingga Takemichi memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat. Dan tibalah Takemichi di sebuah gereja, yang mana gereja itu adalah saksi bisu dari pertarungan dahsyat di malam Natal antara Toman melawan Black Dragon. Takemichi masuk dan duduk di dalam gereja itu, dan kenangan masa lalu mulai mengalir. Tentang pertarungan itu pun terlintas di benaknya dan berpikir bahwa setelah Black Dragon kalah, semuanya akan membaik. Hingga Takemichi pun berteriak di dalam gereja, "Aku seharusnya berbuat apa sekarang?" Dan kemudian sesosok pria menegurnya untuk diam. Takemichi pun menoleh dan mendapati sesosok orang yang tak asing di mata Takemichi. Orang itu pun berkata kepada Takemichi, "Kau sebaiknya berdoa untuk dia di neraka juga." Mendengarkan kata dia, Takemichi pun menjadi bingung dan orang itu berkata, "Semenjak kematiannya, aku setiap hari datang kemari. Bahkan di surga pun, akankah Hakai akan menjadi seorang pengecut?" Dan setelah mendengar nama Hakai disebutkan, Takemichi pun memandangi pria itu dengan seksama. Takemichi pun terkejut
kalau ternyata orang itu adalah dia, Taiju Shiba, mantan Kapten Black Dragon generasi ke-10. Dan dengan sebuah senyuman, Taiju berkata, "Mereka semua sudah mati. Bagaimana kabarmu, Hanagaki?" Dan mata Takemichi pun menunjukkan keyakinan. Dengan menemukan Taiju, akhirnya dia mendapatkan secercah harapan untuk melangkah. Akhirnya Takemichi mengajak bicara Taiju, dan dia langsung saja menyebutkan tentang Kurokawa Izana dan Black Dragon. Akhirnya bertemulah mereka bertiga, Takemichi, Naoto, dan Taiju. Lalu Taiju mengajak mereka untuk pergi ke sebuah tempat, dan tibalah mereka di sebuah ruangan yang megah. Taiju pun berkata bahwa ia tidak peduli jika harus berhubungan dengan pihak kepolisian. Dan sekali lagi, ini menyangkut tentang Hakai. Ia akan membantunya, dan dengan syarat bahwa polisi harus memberitahu tentang informasi apa saja yang didapatkannya tentang Hakai, dan pertemuan ini tidak boleh terbongkar. Diskusi antara mereka pun akhirnya dimulai. Taiju memulai pembicaraan dan bertanya kepada Takemichi bahwa apakah dirinya benar-benar ingin tahu tentang Kurokawa Izana dan Black Dragon. Takemichi pun menjawab, "Benar, aku ingin tahu Kurokawa Izana dan bukankah dia kapten dari Tenjiku? Dan kenapa dia bisa menjadi kapten Black Dragon? Dan juga sekarang dia adalah anggota dari Toman." Dan dengan sebuah senyuman, Taiju menjawab, "Kau salah, Takemichi." Takemichi pun lalu terkejut dan Taiju menyambung perkataannya, "Urutan kejadiannya salah. Pertama, ayo kita mulai dengan Black Dragon. Aku dulu adalah Kapten Black Dragon generasi ke-10. Pasti kau ingat sejauh ini. Dan apakah kau tahu siapa pendiri dari Black Dragon?" Takemichi pun terdiam dan dia bertanya, "Siapa?" Taiju dengan raut wajah yang serius, dia pun berkata, "Pendiri sekaligus kapten dari Black Dragon generasi pertama adalah Sano Shinichiro." Takemichi pun langsung terkejut, seakan tidak percaya dengan yang diucapkan oleh Taiju. Dan Taiju tetap melanjutkan perkataannya. Benar, sosok yang menciptakan Black Dragon adalah saudaranya Maiki. Dan sekilas Takemichi mengingat perkataan Maiki dulu, bahwa kakaknya lah yang memimpin para pria petinggi tangguh di Tokyo. Taiju lalu menyambut perkataan Takemichi dan berkata bahwa Black Dragon generasi itu sungguh sangatlah luar biasa, dan kekuatan itu diwariskan secara estafet kepada generasi kedua, generasi ketiga, dan yang berakhir kepada Kurokawa Izana. Ia menjadi Kapten Black Dragon generasi ke-8. Mendengarkan hal itu, Takemichi lalu bertanya, "Generasi ke-8 itu berarti dia jauh lebih tua darimu, karena dirimu adalah kapten generasi ke-10. "Benar," jawab Taiju, dan ia langsung melanjutkan pembicaraannya, bahwa generasi ke-8 ada sebelum Toman dibentuk, sedangkan Toman dibentuk ketika generasi 9 dikalahkan. Kurokawa Izana lebih tua dari Taiju 2 tahun, dan Kurokawa Izana juga termasuk dalam generasi S62. Dan dengan ini, Takemichi mengetahui bahwa seluruh anggota Tenjiku terhubung satu sama lain. Takemichi lalu menjelaskan jika Kurokawa Izana keluar dari Black Dragon, dan 3 tahun setelah itu dibentuklah Tenjiku, lalu menghancurkan Toman, dan kemudian terjadilah insiden Kanto. Mendengarkan insiden Kanto, Takemichi menyadari jika itu tepat 12 tahun saat ini, dan dia bertanya kepada Taiju, siapakah pemenang dari Toman versus Tenjiku? Taiju menjadi bingung dan bertanya kembali kepada Takemichi, bukankah kau lebih tahu masalah ini? Dan terlihat Taiju enggan mengatakan siapa pemenangnya kepada Takemichi, dan mengakhiri pembicaraan ini dengan menyebutkan bahwa formasi Toman sekarang adalah Sano Manjiro sebagai ketua, Kisaki sebagai wakil, dan Kurokawa Izana sebagai orang nomor 3. Dan itulah kelompok gangster terburuk sepanjang sejarah Tokyo. Takemichi terkejut dan mulai berpikir, lagi-lagi Kisaki ada di sana,
dan masih menjadi anggota Toman. Dengan rasa penasaran, Takemichi bertanya kepada Taiju, "Bukankah Kisaki sudah mati?" Taiju dengan nada ragu menjawab, "Apakah dia benar-benar mati?" Dan sekali lagi Taiju bertanya, "Apakah kau yakin Kisaki mati, Naoto Tachibana?" Naoto menjawab bahwa ia sudah menyelidiki seluruh kejadian yang berkaitan dengan Kurokawa Izana, dan entah bagaimana Kurokawa memiliki pengaruh yang besar dalam pihak kepolisian. Dan Naoto menegaskan jika Kurokawa itu adalah orang yang jauh lebih besar dari yang awalnya dia bayangkan. Dan sebuah senyuman Taiju menyambung perkataan dari Naoto bahwa Kisaki dibuat seolah-olah dia mati. Naoto lalu menambahkan, pembunuhan, pencurian, Kisaki dikenakan beragam kejahatan sehingga ia kabur ke luar negeri dan dipersiapkan sebuah mayat yang dijadikan semirip mungkin seperti Kisaki. Takemichi lalu terkejut, merasa tidak percaya, dan Naoto pun menjawab, "Iya benar, Kisaki masih hidup." Taiju juga menambahkan, Sano Manjiro juga mati. Kemudian Kisaki keluar negeri dan pimpinan Toman yang sekarang adalah dia, Kurokawa Izana. Takemichi bertanya kepada Taiju, kenapa orang ini bisa menjadi pemimpin Toman yang sekarang? Kenapa dia? Taiju menjawab, "Aku tidak tahu, tapi Sano lebih percaya Izana daripada Ryo Gujiken." Dan sekali lagi, Takemichi dibuat terkejut dan tidak percaya dengan jawaban dari Taiju. Kenapa bisa Sano lebih percaya Kurokawa Izana melebihi Draken? Dan sebuah langkah mendekat. Kali ini sebuah nostalgia terjadi. Koko dan Inui beserta anggota Black Dragon yang berafiliasi dengan Toman masuk ke dalam ruangan itu. Dan apakah yang akan terjadi? Dan ini adalah pengantar menuju ke penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Dan di video selanjutnya kita akan melihat sekali lagi pertarungan Taiju melawan member Toman. Terima kasih, semoga Anda terhibur dan salam editor movie.